Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indriani Kusmiati Putri dari kelas 2E Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut dengan NPM 240811231117. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya di bidang kuliner tradisional, yaitu pempek khas Palembang. Seperti yang kalian ketahui, pempek merupakan makanan khas dari Palembang. Nah, di sini saya berencana untuk membuat inovasi modern dari pempek ini guys. Jadi mari kita saksikan videonya. Nah, sebelumnya karena saya masih belum mahir dalam pembuatan pempek, jadi saya membeli ini secara online di salah satu online store gitu. Ini satu porsi lengkap ya guys. Mungkin inovasi yang akan saya lakukan pada produk pempek ini yaitu dengan menambahkan sebuah label di sininya, sebuah logo dari bisnis saya nanti di sini. Dan mungkin untuk saya juga akan menggunakan sistem vakum, dimana biar ketahanannya itu lebih lama gitu, bisa sampai 30 hari kalau disimpan di dalam freezer. Untuk cukonya sendiri akan menggunakan botol yang mungkin sama persis seperti ini, cuma ditambahkan label di sini dan di sininya ditambahkan label juga. Nah, selanjutnya mungkin inovasi rasa yang akan saya tambahkan pada produk pempek. Ini masih rencana sih guys, cuma ya mungkin ini bisa menjadi peluang juga ya buat kedepannya bagi saya jika saya ingin menjalankan bisnis ini. Yaitu yang pertama, karena pecinta keju di Indonesia itu sangat marak ya guys, marak sekali pecinta keju, termasuk saya juga sangat suka sekali sama keju. Nah, mungkin saya akan menambahkan varian rasa yang keju gitu, ada keju mozzarella, keju cheddar, dan lain sebagainya. Saya mungkin akan menambahkan itu ke dalam si pempeknya. Selain itu, saya juga akan menambahkan varian rasa mercon. Jadi di dalam si pempeknya itu ada cabe gitu, cabenya banyak kayak bakso mercon, cuma ini pempek mercon gitu. Unik kan guys? Nah, alasan saya menambahkan varian mercon ini ya karena di Indonesia itu, apalagi orang Sunda ya guys, itu tuh suka banget pedes gitu. Pedes, jadi pecinta pedes di Indonesia itu bener-bener guys banyak. Nah, untuk yang ketiga, ini tuh cukup unik juga ya. Jadi waktu itu saya pernah membeli pempek warna hitam guys, warna hitam kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi namanya itu pempek black cheese. Nah, waktu itu saya lagi scroll online shop, terus nemu itu kayak penasaran banget rasanya. Terus ya udah saya beli gitu kan, saya coba soalnya penasaran kan. Nah, pas datang itu tuh ternyata rasanya tuh enak guys, kayak apa ya, jadi ada rasa ikannya juga, ada sedikit rasa unik dari bubuk charcoalnya. Soalnya itu kan luarannya, jadi bumbu luarnya itu kan warna hitam nih, ini kan warna hitam, jadi itu tuh pakai bubuk charcoal gitu di adonannya. Nah, unik dari situ tuh ada rasa uniknya, sama di dalamnya kan keju cheddar ya. Itu tuh jadi kayak apa ya? Karena aku suka keju, jadinya pas gitu. Jadi enak gitu, kayak ada rasa unik dan apa ya? Ya enak aja gitu. Cuma enaknya tuh susah dijelasin gitu, guys. Nah, waktu saya mendapatkan tugas ini langsung teringat ke sana. Jadinya mungkin saya akan menambahkan varian itu di produk saya nanti. Untuk aspek produksinya sendiri, terdiri dari bahan-bahan yang diantaranya yang pertama, 500 gram ikan kakap giling atau tenggiri, 2 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, 400 gram tepung sagu atau tapioka untuk campuran, 50 gram tepung tapioka untuk baluran, secukupnya bubuk charcoal untuk varian black cheese, 200-250 ml air tergantung jenis ikan yang digunakan, secukupnya keju mozzarella yang dipotong kecil-kecil untuk varian mozzarella, secukupnya cabai yang sudah dihaluskan untuk varian mercon, secukupnya air untuk merebus pempek. Selanjutnya ada cara pembuatannya, yaitu yang pertama, siapkan wadah, masukkan ikan giling, tambahkan air yang sudah diberi garam dan gula pasir sebelumnya. Aduk hingga tercampur rata dan teksturnya seperti jelly atau bubur. Gunakan cantong kayu untuk mengaduk. Yang kedua, tambahkan tepung tapioka atau sagu sedikit demi sedikit, asal tercampur rata. Aduk terus menggunakan cantong kayu. Yang ketiga, ambil adonan pempek,
Timbang sekitar 30-33 gram, balurkan tangan pada sisa tepung tapioka atau sagu agar tidak lengket saat membentuk adonan. Bentuk bulat adonan, lalu lubangi tengahnya hingga menyerupai sumur atau mangkuk. Beri potongan keju mozzarella ataupun keju cheddar, tutup bagian atas adonan pempek. Yang keempat yaitu, masukkan adonan pempek ke dalam rebusan air yang sudah mendidih, masak hingga adonan mengapung dan matang, angkat lalu tiriskan. Yang terakhir, goreng pempek dalam minyak panas dan banyak hingga bagian luar mengering. Sajikan bersama cuko pempek. Pempek pun siap untuk dinikmati. Untuk aspek pemasarannya, mungkin saya akan memasarkan produk pempek saya ini secara online saja seperti di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain sebagainya. Dikarenakan saya belum mempunyai tempat untuk dijadikan outlet penjualan. Untuk selanjutnya, saya akan mengadakan kerjasama dengan restoran-restoran dan kafe-kafe untuk memperluas jangkauan konsumen dan popularitas. Selanjutnya, saya akan menerapkan sistem pre-order untuk meminimalisir kerugian. Karena jika menggunakan sistem pre-order, jumlah produksi yang saya lakukan itu bakalan menyesuaikan dengan jumlah pre-orderannya. Selain yang telah disebutkan tadi juga, saya juga berencana untuk bekerja sama dengan Gojek dan Grab agar dapat mengirimkan produk yang sudah matang ke konsumen-konsumen yang dekat dengan tempat produksi. Sedangkan untuk mentahan-mentahan seperti ini, yang divakum seperti ini, itu tuh lebih ke online shop gitu. Jadi online shop lebih menjual kementahannya, sedangkan untuk Grab dan Gojek itu tuh lebih ke matangannya gitu guys. Untuk sistem sumber daya manusia, mungkin saya berencana untuk bekerja sama dengan saudara saya yang dulunya sempat berjualan pempek untuk menyalurkan ide-ide yang telah saya sampaikan tadi, seperti pempek mercon, pempek mozzarella, pempek black cheese, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk karyawan dan lain sebagainya, saya masih belum memikirkannya karena bisnis ini masih dalam sebuah perencanaan, belum berjalan gitu, bisnisnya belum berjalan. Jadi mungkin nanti kalau semisal bisnisnya sudah berjalan dengan baik, saya mungkin akan memikirkan atau merekrut beberapa karyawan untuk membantu proses produksi. Nah, untuk hasil analisis saya mengenai SWOT ini mungkin tidak akan saya jelaskan sepenuhnya dikarenakan akan memakan cukup banyak waktu. Jadi, saya hanya menampilkan teksnya saja. Mohon pengertiannya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.